Welcome back to Eko Pangestu Channel. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang sifat-sifat eksponen, kemudian membahas beberapa soal yang harus dikerjakan dengan menggunakan sifat-sifat eksponen tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada topik selanjutnya, yaitu tentang grafik fungsi eksponen. Ya, judulnya grafik fungsi eksponen. Yang perlu diperhatikan adalah untuk menggambar grafik dari suatu fungsi eksponen, langkah-langkah yang harus diperhatikan yang pertama adalah membuat tabel dari nilai fungsi eksponennya. Kemudian kedua adalah menggambar grafik. Jadi dua tahap, tabel dan grafik. Ya, sederhana. Tetapi pada praktiknya ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan kalau tidak teliti. Padahal yang namanya ketelitian sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Tentukan grafik fungsi eksponen dari fx 3 pangkat x, gx sama dengan sepertiga dipangkatkan x, hx sama dengan 3 pangkat x plus 1, Ix sama dengan 3 pangkat X ditambahkan 1. Nah, kita mulai dari fungsi yang pertama, yaitu fx sama dengan 3 pangkat X. Kita buat tabel. Tadi ingat ya langkahnya. Tabel terlebih dahulu dengan domain atau daerah asal min 3 sampai 3. Ini nilai X-nya, nilai domainnya, di mana X elemen Z. Z itu dinyatakan sebagai himpunan bilangan bulat. Kalian buat tabel, ini saya milihnya memanjang samping ya. Berisi apa saja? Pertama, X. Yang kedua, fx yaitu 3 pangkat X. Dan terakhir titik X, Y. Nah, ini perlu diperhatikan, penulisan titik itu pakai kurung biasa. Terus di dalamnya ada absis dan ordinat X, Y. Kita mulai dari X-nya min 3. Oh, berarti kita masukkan ke sini. X-nya ganti 3, ganti minus 3. 3 pangkat minus 3. Oh, sepertiga pangkat 3. 1/27. X-nya ganti min 2, kita lanjutkan menjadi 1/9. Ganti min 1 dapat sepertiga. X-nya 0 kita dapat 1. X-nya 1 dapat 3. X-nya 2 kita dapat 9. X-nya 3 kita dapat 27. Kemudian kita gabungkan titik X, Y. Ingat ya, X, Y. Berarti min 3, 1/27, min 2 dengan 1/9, min 2, 1/9, min 1 dan sepertiga, min 1, sepertiga, 0 dengan 1, 0,1, 1 dengan 3, 1,3, 29, dan terakhir 3,27. Kalau ada yang bertanya, Pak, misalkan domainnya bukan min 3 sampai 3 gimana? Boleh, tidak masalah. Mau pakai misalkan min 10 sampai 10 boleh, min 2 sampai 2 juga boleh kalau mengerjakan secara manual ya. Kalau misalkan ngambilnya min 1, 0 dan 1 saja gimana? Kurang ya, hanya 3 titik, nanti tidak kelihatan beloknya bagaimana. Ya, setidaknya ambil 5 ya. Oke, setelah tadi kita dapatkan titik-titiknya ya, kemudian gambar titik-titik yang diperoleh, kemudian hubungkan untuk memperoleh grafiknya. Maksudnya apa? Nah, kita buat titiknya tadi. Ada min 3,1/27 kecil sekali di sini ya. Kemudian min 2, 1/9 di sini. Min 1, sepertiga. 0,1, 1,3, 2,9 dan 3,27. Inilah masih ke atas sekali, saya batasi. Nah, bentuknya seperti ini. Bisa kalian bandingkan kalau kalian sudah mengerjakan sendiri sama atau tidak. Nah, di sini ada beberapa kesalahan atau mistakes ya yang sering dilakukan. Yang pertama, membuat sumbu X dan sumbu Y tanpa penggaris. Nah, ini silakan nanti introspeksi diri masing-masing. Pakai penggaris nggak kemarin gambar sumbu X dan sumbu Y-nya? Ya. Selanjutnya, tidak memberi nama. Nah, memberi nama sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini beri nama sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian, penggunaan skala yang tidak tepat.
1 ke 2 harus sama dengan 2 ke 3 dan seterusnya. Lihat di gambar ini, 0 ke 1 jaraknya segini. 1 ke 2 ya harus sama jaraknya satu satuan. Ke Y-nya juga sama, konsisten. Jangan untuk X-nya ya konsisten, tapi Y-nya tidak konsisten, satunya hanya setengahnya di sini misalkan. Itu namanya tidak konsisten, tidak tepat skalanya. Ya. Kemudian yang terakhir ini, grafik fungsi eksponen di gambar ini berwarna hijau harusnya berbentuk lengkung. Nah, ini lengkung, bukan garis lurus. Kalau kemarin ada yang mungkin kalian mengerjakan garis terus terpatah-patah ya masih mending ya. Tapi kalau linier lurus seperti ini, seperti penggaris, itu jelas salah. Silakan diperbaiki. Harusnya seperti ini, eksponen lengkung. Kita lanjut ke yang kedua. Gx sama dengan sepertiga pangkatkan X. Nah, saya ambil domainnya masih sama, yaitu min 3 sampai 3. Kemudian saya buat tabel. Nah, ini kalau tadi tabelnya ke samping, saya sekarang tabelnya ke bawah. Sama saja, tidak masalah. Ini karena layout kertasnya portrait, saya menyesuaikan saja biar enak dilihat ya. Apa saja yang dibuat? Ya, X, Gx, yaitu sepertiga pangkatkan X, dan titiknya. Nah, ini jangan lupa perhitungannya harus teliti ya. Kalau kalian hasilnya masih keliru, silakan dibuka-buka lagi yang tentang sifat eksponen. Misal kita ambil yang X-nya min 3, oh berarti sepertiga, X-nya diganti min 3, sepertiga pangkat min 3. Berarti berapa? Sepertiga itu 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 dipangkatkan min 3. Pangkat ketemu pangkat dikalikan, berarti 3 pangkat 3, 27. Kita dapat digabung min 3,27. Kita lanjutkan untuk nilai min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Kita peroleh titiknya ini, tambahannya adalah min 2,9, min 1,3, 0,1, 1, sepertiga, 2,9, dan 3,27. Grafiknya, nah sekali lagi pertama pakai penggaris, skalanya konsisten, jaraknya tetap. Kemudian, nah beri nama juga sumbunya, sumbu X dan sumbu Y. Kalian buat titik-titik dari tabel, hubungkan. Nah, hubungannya lengkung ya. Sekali lagi, fungsi eksponen grafiknya itu lengkung. Ya. Bukan lurus. Nah, apabila kedua grafiknya nanti kalian gambar jadi satu, fx dan gx tadi akan diperoleh gambar seperti ini. Tadi untuk fx gimana? Fungsinya naik. Ya, nilainya naik terus, sedangkan untuk sepertiga pangkatkan X turun. Nah, kelihatan ya, ini kalau kalian rapi dalam mengerjakan, hasilnya simetris seperti ini. Oh, dipandangnya sedap dipandang, indah dilihatnya. Oke, nah ini untuk latihan kalau kalian nanti mau belajar. Untuk fungsi yang ketiga dan keempat, yaitu hx sama dengan 3 dipangkatkan x plus 1, dan ix sama dengan 3 pangkat x ditambahkan 1. Ingat ini beda ya, kalau ini yang ditambahkan pangkatnya, kalau ini keseluruhan, jadi dipangkatkan dulu baru ditambah 1. Kalian bisa kerjakan ini untuk latihan. Nah, apabila kalian mengerjakannya benar, grafiknya akan seperti ini. Nah, ini yang mana? H yang mana? I yang mana? Nah, lihat di sini ada titik acuan, biasanya menggunakan pusat koordinat 0. Nah, ini 0 pasangannya berapa? Lihat di atas. Oh, 3, 0,3. Oh, berarti yang hx. Kenapa? X-nya saya ganti 0. 0 tambah 1, 1. 3 pangkat 1, 3. 0,3. Pas. Sedangkan untuk yang ini 0,2. Kita ganti 0. 3 pangkat 0, 1. 1 tambah 1, 2. Berarti ini yang I. Hx dan Ix. Kelihatan bedanya ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah ini masih mendekati sumbu X, hampir memotong. Sedangkan untuk I, dia akan mendekati nilai 1. Jelas ya? Nah, selamat mencoba. Jadi silakan sekali lagi dalam kondisi daring kita maksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Ya, matematika memang tidak mudah, butuh ketekunan, butuh ketelitian, menuntut banyak dari kalian. Tapi sekali lagi, tidak mudah bukan berarti tidak bisa dilakukan, tidak bisa dikerjakan. Semua tetap bisa. Butuh
perjuangan. Oke, itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, stay safe, and see you next time.